ada fenomena menarik, sahabatku semuanya, para peserta seminar, ketika mendengar situasi COVID baru-baru ini, itu ada beragam respon yang terevaluasi atau teranalisa. Ada yang biasa saja, ada yang menganggap itu adalah hal biasa, ada juga yang menganggap itu sesuatu yang perlu kita waspadai, dan yang paling berbahaya itu ada yang menimbulkan kecemasan. Nah, yang paling ekstrim dan paling harus kita atasi sebagai profesi helping people atau menolong orang lain dalam kaitan ini sebagai profesi bimbingan konseling adalah mengatasi bagaimana agar 3 kategori ini tidak berubah status ke arah yang lebih negatif. Yang tadinya waspada menjadi was-wasnya lebih meningkat, yang was-wasnya ini lebih meningkat was-wasnya. Sehingga ada satu fenomena ketika mendengar satu buah informasi COVID, itu seolah-olah sesuatu yang akan membuat hancur kehidupannya. Hancur kehidupannya dan tidak ada masa depan lagi. Begitu. Dan ada bahkan ketika mendengar kata COVID aja itu sudah langsung berdegup kencang. Ini sahabat-sahabat semuanya pernah nggak mengalami itu ketika mendengar ada berita, terus kemudian ada rating tingkat kematian, ada dari informasi tidak bisa sembuh kembali. Jadi bayangan-bayangnya itu adalah situasi yang sangat mencekam sehingga membuat anxiety atau kecemasan dalam dirinya itu meningkat sangat tinggi. Nah, di studi dalam buku Lifestyle and Stressing People itu disebutkan bahwasanya stres atau anxiety yang ada pada diri seseorang itu ternyata bisa menurunkan imunitas. Nah, kita pun sering mendengar bahwa ada informasi di kesehatan bahwasanya selain kita menjaga imunitas yang ada pada diri kita berupa vitamin-vitamin, kita pun harus menjaga kondisi stres biar terkendali. Kondisi anxiety, kecemasannya harus terkendali dan terjaga agar tetap bahagia. Maka lahirlah satu buah teknik ingin mencoba bagaimana teknik self counseling ini mengubah stres menjadi bahagia. Nah, konsep sederhananya adalah di dalam konstruk teori life skill counseling itu ada yang disebut dengan coping self-talk. Karena dalam situasi tertentu seseorang itu berpikir itu hanya 2, sahabatku semuanya. Ada situasi negatif atau positif. Situasi itu akan direspon oleh pikiran, itu hanya 2 responnya. Apakah akan mengikuti respon yang negatifnya, atau dia bisa mengubah menjadi respon yang positif. Sebaliknya, ketika menghadapi situasi yang positif, respon pikiran itu, dia hanya 2. Apakah dia akan mengikuti situasi yang positif itu, atau dia malah berpikir yang negatif. Contoh kecil, apa yang terlintas dalam pikiran sahabat semuanya ketika misalkan ada proses bimbingan bertemu dengan dosen pembimbing, terus kemudian dosen pembimbing mengatakan minggu depan kembali lagi, ini harus diperbaiki, ada sebuah coretan-coretan kecil yang harus diperbaiki. Itu adalah situasi. Kalau situasinya itu dianggap negatif, terus kita berpikir bahwa aduh kok malah nambah susah ya bimbingan, aku nggak akan bisa lagi lah kayaknya nih, aku sudah habis waktunya, aku kayaknya nggak mau maju lagi. Nah, itu artinya situasi yang dianggap negatif oleh kita direspon oleh pikiran yang negatif yang menjadikan satu buah situasi yang disebut dengan self-talk pada dirinya. Nah, self-talk inilah yang harus kita kendalikan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya? Bukankah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, yaitu berpikir positif? Ya, memang benar. Kita harus selalu berpikir positif ketika menghadapi situasi yang negatif. Pertanyaan besarnya adalah
bagaimana caranya agar tetap konstan bisa berpikir positif. Bagaimana caranya agar ketika menghadapi situasi negatif ini kita bisa menjadi bahagia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Dan ternyata pada saat mempraktekkan, mencoba mengaplikasikan life skill counseling ini, ketemulah satu buah jawaban, yaitu dengan satu buah teknik yang disebut dengan teknik self counseling. Untuk kesempatan hari ini, saya akan sampaikan tekniknya langsung. Nanti di pertemuan berikutnya ada teknik untuk seorang konselor yang ingin membelajarkan atau ingin menggunakan teknik ini dalam situasi konseling. Jadi sahabatku semuanya ada dua level nih, Bu Kajur, Ibu Rahma, untuk mendalami teknik ini. Ada yang sekarang saya akan lakukan adalah untuk bisa dipahami bagaimana cara melakukan teknik self counseling. Tetapi kalau mau mempraktekkan dalam situasi dan kondisi konseling individual atau konseling kelompok, itu bagusnya ada di level berikutnya. Dan insya Allah kita akan silaturahim lagi mudah-mudahan. Nah, kembali ke pembahasan yang akan kita kupas. Cara yang paling efektif dalam merespon satu situasi negatif ternyata adalah pada saat situasi ada, tangan saya ada di sini, ini adalah grafik situasi. Setelah situasi, di sini ada bagan ya, saya ibaratkan ini bagan situasi, terus kemudian di sini ada pikiran. Setelah pikiran itu maju masuk kepada konsekuensi dari pikiran. Nah, dari konsekuensi pikiran ini nanti yang akan kita dapatkan konsekuensinya. Jadi bagian yang perlu kita ingatnya adalah setiap manusia itu berkembang dari tiga bagian ini, yaitu situasi, think atau thought. Thought ini ditulis oleh Nelson and John di Life Skill Counseling, itu adalah bentuk ketiga dari think, dari berpikir. Nah, dari think ini akan melahirkan talk. Talk inilah yang nanti akan kita bisa intervensi, dikendalikan. Nah, bagaimana caranya? Di teknik self counseling ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan alerting self-talk. Jadi kita melakukan komando pemberhentian kepada situasi negatif yang ada dalam pikiran. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal mengatakan pada diri kita, dalam pikiran kita, yaitu memberhentikan satu kepanikannya, satu kecemasannya. Contoh kecil, ada berita COVID-19 ini tidak bisa disembuhkan karena ada vaksin. Itu situasi yang ditangkap oleh pikiran kita. Maka langsung lakukan alerting self-talk. Alerting self-talknya bagaimana? Langsung katakan dalam pikiran kita bahwa berhenti cemas. Berhenti cemasnya, berhenti panik, berhenti stres. Nah, kalau sudah melakukan alerting self-talk, maka lanjutkan ke affirming self-talk. Jadi affirming self-talk ini adalah membuat satu buah kata positif yang akan menggerakkan kita bangkit. Nah, affirming self-talk inilah yang nanti akan menjadi self-talk positif dan berpikir positif. Nah, agar lebih optimal, sebelum melakukan alerting self-talk, memberhentikan cemas, memberhentikan khawatir, dan memberhentikan yang negatifnya, maka dahului kalau misalkan situasinya membuat sangat sangat membuat stres atau sangat membuat cemas dan tidak bisa berpikir positif, maka awali dengan relaksasi pikiran sederhana, yaitu dengan cara tarik nafas, kemudian sapa nama diri kita. Contohnya begini,
tarik napas. Ada situasi negatif nih, panik. Tarik napas, katakan pada diri kita, contohnya nama saya Firman nih. Jadi saya katakan, Firman, saya sangat tenang menghadapi informasi ini. Tenang, tenang, rileks. Kalau sudah terasa rileks, dari kekalutan emosional yang terjadi akibat situasi yang dihadapi, langsung masuk ke alerting. Berhenti paniknya, berhenti panik. Kalau sudah terasa lebih tenang lagi karena sudah alerting self-talk, masuk ke affirming self-talk, yaitu dengan mengatakan, insya Allah saya bisa menghadapinya. Saya kuat menghadapinya. Saya waspada 100%. Nah, begitu. Tiga langkah ini sebetulnya yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan self counseling. Apresiasi atau testimoni dari klien yang saya terapkan ketika sesi konseling ini menurun 5 tangga grade emosi. Saya yang awalnya 5, grade 5 itu bisa langsung 0, atau yang dia merasakan 10 dia langsung bisa menjadi 5 dan terus menurun tingkat kecemasan. Nah, sehingga sahabatku semuanya, self talk counseling ini dengan melihat testimoni dari klien yang saya ajarkan dalam konseling, ini saya ambil kesimpulan bahwa bisa digunakan oleh siapapun asalkan dia memahami prosedur self counselingnya, dan juga sangat mudah dilakukan pada situasi dan kapanpun yang berdampak pada keseharian yang timbul akibat situasi-situasi negatif. Nah, baik. Begitu sahabatku semuanya, sekilas paparan dari teknik self counseling ini. Secara panduan, ada buku handbook saya yang nanti mudah-mudahan nanti bisa saya kirim juga ke Pak Hardi atau sebagai door prize di sini deh, yang nanti ingin bertanya ataupun sharing bersama, nanti dipilihkan oleh Teh Rizka siapa yang layak mendapat door prize, begitu ya Teh Rizka ya. Insya Allah nanti kita akan kirim satu buah buku langsung dari saya dengan judul Teknik Self Counseling Mengubah Stres Menjadi Bahagia. Sementara itu paparannya Kang Hardi, Teh Rizka, nampaknya akan lebih tergali saat tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Firman sudah menyampaikan materinya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang sudah menunggu, sudah ingin bertanya, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Buat teman-teman pasti punya pertanyaan lah mengenai stres, bisa segera bisa disampaikan di kolom chat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, beberapa pertanyaan mengenai stres, Pak. Langsung berdialog atau di ruang chat, Teh Rizka? Untuk pertanyaan dari teman-teman nanti masuknya di kolom chat, Pak. Di sebelah, kolom chat. Pak, di sebelah ini jumlah anggota. Oh ya, yang di chat with ini ya, baik. Nah, teman-teman bisa sampai di chat ya. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Trisca punya beberapa pertanyaan mengenai stres, Pak.
Halo Pak, bisa mendengar suara saya? Nah, untuk teman-teman bisa chat melalui saya atau bisa langsung mengirim pertanyaan di kolom chat ya. Nah, gimana teman-teman? Eh, apakah sudah ada pertanyaan? Oh ya, ini ada dari Desi Dwi Korani. Halo Kak Desi Dwi Korani, selamat bergabung. Ada dari Mbak Tiara Maharani ya. Saya lihat di chat, silahkan. Ya, silakan untuk Tiara Maharani untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Nah, ini sudah ada Pak pertanyaan dari Indah Sundari. Assalamualaikum Pak, saya Indah Sundari, mohon izin bertanya terkait stres Pak. Jujur saya pribadi sering mengalaminya karena saya di Mahat atau dia pernah tinggal di asrama Pak. Nah, saya masih sering stres karena antara tugas di asrama dengan tugas kampus sering bebarengan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana tips ala Bapak dengan menghadapi stres yang seperti dihadapi oleh saudara Indah Sundari ini, Pak? Wah, banyak sekali teman-teman yang berantusias untuk bertanya. Tunggu sebentar ya teman-teman, karena pertanyaan sedang dirangkum. Nanti ketika Ya, Iya, halo Pak. tadi yang satu itu di asrama ya, sambil menunggu rangkuman dari Teh Rizka, barangkali saya coba jawab dulu. Iya Pak. Sudah pertanyaan dari saudari Indah Sundari yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi Indah Sundari ini punya stres gitu Pak, perasaan stres karena dulu dia pernah tinggal di asrama. Nah, itu bebarengan dengan masa kuliah dia. Jadi dia mengalami stres antara tugas di asrama dia dengan di kuliah itu kadang bebarengan. Nah, yang dia tanyakan bagaimana tips ala Bapak menghadapi stres seperti ini gitu Pak. Halo Pak. Ada sponsor ini. Ya. Baik, untuk Mbak Sundari ya.
untuk teman-teman yang bertanya harap bersabar sebentar ya. Pertanyaan akan dijawab nanti karena pematerinya sedang ada sponsor sedikit. Nah, untuk teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya. Wah, banyak sekali teman-teman yang berantusias untuk bertanya. Nah, untuk teman-teman yang lain mohon bersabar sebentar ya. Nanti akan segera kita lanjut lagi. Sembari... Halo. Ya, halo Pak. Ya mohon maaf ya Teh Mbak Rizka dan sobat Ya, semuanya. Pak. Baik, yang pertama tadi dari Mbak Sundari. Ya Mbak Indah. Sundari ya. Oh Mbak Ya. Indah. Mbak Indah. Indah. Biasa dipanggil Indah, Pak. Baik. Mbak Indah, jadi kalau misalkan situasinya stres atau situasinya kalut gitu ya, situasinya was-was, memang yang perlu kita pahami adalah kita kekalutan atau apa yang kita rasakan itu ada di stres atau yang kita sebut panik atau disebut marah, atau kalau dalam situasi ini Mainah yang dulunya ini ya, dulunya pesantren, terus kemudian situasi kuliah begitu, terus kemudian barangkali dengan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya begitu ya, sehingga situasi itu membuat stuck berpikir sehingga stres bagaimana harus melangkah, bagaimana harus melakukan sesuatu dan bagaimana melakukan problem solving. Nah, pada prinsipnya itu adalah hal yang perlu kita hentikan dalam pikiran kita. Kalau dari stres itu muncul panik, maka kita berhentikan panik pada pikiran kita. Kalau itu membuat kita marah, maka perintahkan dengan talk, alting self-talk-nya itu dengan memberhentikan marah. Nah, contoh kecil, lakukan prosedur yang tadi, Mbak Indah. Ketika ada situasinya ingin marah, meluap-luap, maka segera masuk kepada langkah pertama, yaitu tarik nafas, kemudian sapa nama diri kita sendiri. Saya simulasikannya begini, tarik nafas, sapa diri kita, Indah, tenang, rileks. Kalau itu sudah mulai menurun, ada marah yang meluap, langsung alerting atau hentikan komandoi marahnya agar berhenti marah, berhenti paniknya. Saya bisa berhenti marah. Indah, tenang, berhenti marah. Nah, itu dikatakan pada diri kita sendiri. Karena pikiran itu bisa mengomando, bisa menghentikan hal-hal yang menjadi bagian dari talk atau kata-kata yang ada dalam pikiran kita. Nah, setelahnya itu lakukan affirming self-talk. Jadi, Teh Indah langsung membuat satu buah kata yang ini akan membuat move on Teh Indah. Saya bisa sukses kuliah. Insya Allah, tugas-tugasnya akan mudah saya jalani kalau saya tenang, rileks menghadapinya. Saya tidak sendiri. Paling pol itu adalah kaitkan dengan transcendence, dengan Allah, dengan
sisi spiritual yang tinggi kepada Allah, bahwa saya siap apapun yang terjadi karena saya yakin Allah akan menolong saya. Begitu Teh Indah. Jadi ini yang akan menguatkan pikiran kita sehingga kita ke depan apa yang disebut dengan orang-orang berpikir positif akan ada pada diri kita pada saat kita melakukan langkah-langkah ini. Tentu ini perlu latihan sehingga ada situasi apapun, lakukanlah langkah-langkah ini ketika kita sudah menjadi ahli dan bagian dari keseharian, ini akan sangat mudah kita jalani dan akan sangat mudah kita laksanakan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Nah, begitu Teh Indah. Jadi selamat berlatih ya, dan selamat melakukan langkah demi langkahnya. Bila masih timbul, bila masih ada luapan emosi dan belum bisa dengan sendiri, saya sarankan memang berkonsultasi atau melakukan satu buah konseling individual dengan seorang konselor. Karena nanti akan bisa dibantu merilis atau menghilangkan energi atau emosi-emosi negatif mana yang perlu diselesaikan satu persatu. Karena sifat pikiran itu kan begini, sahabatku semuanya, saling bertumpuk ya. Jadi memori kita di otak itu bertumpuk. Ada pengalaman negatif, pikiran positif. Nah, si pengalaman negatif ini tidak hilang, tetapi ditekan ke bawah sadar oleh pikiran positif. Semakin tebal pikiran positif, maka pikiran negatif yang tadi tertumpuk ke bawah itu akan sangat tertekan ke subconscious mind. Nah, pada saat itulah kita menyebutnya sudah rilis, artinya dalam luapan emosinya tidak muncul kembali meluap-luap melebihi hari-hari pada saat sebelum terkendalinya oleh pikiran positif. Nah, tugas bimbingan konseling atau seorang konselor itu adalah bagaimana kita membuat, meyakinkan, dan memandu konseli agar ada situasi negatif itu dia tumbuh dalam pikirannya ada sesuatu yang positif melalui apa? Kalau perspektif self-counseling atau self-counseling dalam cakupan life skill counseling ini disebut dengan self-counseling. Begitu Teh Priska, Teh Indah. Selanjutnya ada siapa lagi yang sudah bertanya di chat? Kita barangkali mau dialog langsung juga boleh, kayaknya masih ada banyak waktu kita. Pada Indah, apakah sudah dengan jawabannya? Bisa dihidupkan mikrofonnya, Kak? Halo, Kak Indah. Lagi berikutnya ya, Pak ya. Berikut ada dari Kak Sabri Arya. Perkenalkan, saya Sabrina Musyari. Mohon izin bertanya, Pak, bagaimana ajarkan self-conscious terus menyangkal dan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Pak, nah itu tadi Pak pertanyaan dari Kak Sabrina. Bisa jawab. Baik, Mbak Sabrina di Universitas Malang ya, subhanallah nih. Baik, Mbak Sabrina, untuk kita sebagai konselor memang sebelum melakukan teknik self-counseling ini kepada klien, ada beberapa tahapan yang mesti kita pahami dan mesti kita laksanakan gitu. Di level berikutnya, seminar atau workshop atau saya sebut training, itu di level intermediate itu ada kelas yang khusus untuk konselor profesional self counseling. Jadi kita ajarkan pada konselor-konselor yang ingin menerapkan self counseling ini
yaitu satu buah tahapan agar berhasil membuat klien atau konselingnya itu bisa menerapkan self counseling sehingga menjadi solusi bagi permasalahan dalam kehidupannya. Dan yang satu yang sangat bersemangat saya mengajarkannya adalah ketika konseling ini dia bisa menerapkan self counseling di kehidupan sehari-hari, dia tidak akan datang masuk keluar masuk meminta konseling kepada konselor karena dia sudah bisa melakukan self counseling pada dirinya sendiri. Self itu kan diri, konseling itu konseling, jadi konseling diri sendiri, kecuali ada beberapa luapan emosi psikologis yang memang perlu dilakukan bersama konselor. Nah, kenapa tidak berhasil pada saat melakukan teknik self counseling ini? Saya harus menganalisanya dari langkah-langkah tahap konseling, Teh Sabrina. Mohon maaf. Kalau Teh Sabrina sudah melakukan tahapan RUC, Relating, Understanding, and Consequent, itu sebetulnya dari segi riset dan juga dari segi referensi di Nelson and Jones itu akan membuahkan hasil. Nah, kalau belum terjadi, belum bisa melakukan self counseling pada seorang konseli, maka konselor harus masuk kembali dari relatingnya. Tahap relatingnya harus dievaluasi apakah sudah mampu membuat trust dari seorang konseling ini, kemudian dia juga bisa membuat satu buah kata-kata yang disebut dengan alerting dan affirmingnya. Nanti kalau sudah bisa, dengan teknik yang kita sampaikan melalui self counseling ini, sebetulnya kita tinggal pantau di saat konseling tersebut apakah dia sudah mulai bisa menurunkan grade kecemasannya dari, misalkan kita tanya Ade atau Ibu atau kliennya kita sapa, kemudian sampaikan setelahnya melakukan alerting dan affirming, apakah dirasa ada penurunan? Kalau saya punya skala 10 sampai 5, di skala berapa? Ketika dia mengatakan saya di skala 9, artinya ada satu poin grade yang menurun. Artinya ada pengaruh alerting dan juga affirming ketika kita lakukan sesi self counseling. Nah, memang ini perlu keterampilan konseling yang memadai, dan mudah-mudahan nanti Mbak Sabrina ini sangat bagus sekali nih menanyakan seperti ini bagi saya agar menjadi data riset berikutnya nih. Mudah-mudahan nanti bisa konsultasi dan juga bisa terus sharing dengan saya. Silahkan nomornya bisa diminta ke Pak Hardi agar nanti temuan-temuan baru seperti ini menjadi bagian riset saya juga untuk memperbaiki di sisi mana analisa ketidakberhasilannya, terus kemudian kita solusikan. Makasih Mbak Sabrina, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi melakukan riset temuan-temuan baru di sesi konselingnya. Tapi pada prinsipnya lakukan di tahap RUC-nya dengan benar, yaitu tahap Relating, Understanding, and Consequent. Apa tahapan-tahapan itu? Ya, tahapan-tahapan konseling bagi seorang konselor yang ingin menerapkan self counseling kepada kliennya. Begitu Mbak Sabrina. Dan insya Allah untuk buku level berikutnya, yaitu konseling RUC, insya Allah sedang dalam proses di percetakan, penerbitan, mudah-mudahan segera launching dan bisa dinikmati oleh para konselor yang ingin menerapkan teknik self counseling ini, merubah stres menjadi bahagia. Karena satu hal yang perlu kita ingat, para konselor yang berbahagia, perspektif konseling saat ini itu ke arah well-being atau menuju kepada kesejahteraan psikologis. Jadi kita mendorong bagaimana konseling ini bisa mengoptimalisasi kemampuan kebahagiaan dia agar dia tidak lagi masuk kepada sesuatu yang negatif di masa lalunya, sehingga lebih progresif lagi gitu dalam berpikir. Jadi kita tidak
tidak pendekatan klinis lagi, tetapi kita langsung melakukan pendekatan developmental, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan teknik-teknik yang bisa disebutnya itu kalau di Nelson and John itu adalah pendekatan kognitif humanistik. Jadi kognitif humanistik, sehingga kita membuat potensi humanistik yang ada pada diri konseling dan menguatkan sisi kognisinya, karena dalam sisi kognisi inilah salah satu chip atau potensi yang bisa mengendalikan atau mempengaruhi konsekuensi psikologis, perilaku, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Sabrina, mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti di kolaborasi riset dan temuan-temuan yang terjadi dan pernah dilakukan oleh Mbak Sabrina. Senang sekali nih saya, Mbak Sabrina. Silakan, Rizka. Baik Pak. Ini ada sedikit pesan dari Mbak Sabrina, katanya, baik Pak, terima kasih banyak, akan saya evaluasi dan pelajari lagi langkah-langkah penerapan self-counseling. Baik, baik. Dan alangkah baiknya nanti saya sangat bahagia sekali ketika nanti kita saling mengevaluasi, terutama Mbak Sabrina kan nampaknya aktif melakukan konseling dan tertarik dengan melakukan self-counseling, sehingga nanti tahap-tahap seorang konselor dalam menghadapi konselingnya juga biar kita saling mengkoreksi begitu Mbak Sabrina. Pada prinsipnya nanti teranalisa ketika di tahap relating, understanding, and consequence-nya sudah dilakukan atau belum, optimal atau belum oleh seorang konselor. Begitu Mbak Sabrina, Rizka, silakan. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Di sini ada dari Kak Asmiati, pertanyaan, sebagai mahasiswa akhir, saya stres dan cemas karena faktor skripsi yang belum penelitian di tengah pandemi. Otomatis saya tidak bisa mencapai target selesai 4 tahun. Kemudian banyak sekali pertanyaan kapan wisuda, kapan selesai dari orang tua dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita mengelola emosi dan stres kita ya Pak? Baik, Mbak Asmiati, semoga targetnya mulai new normal ya. Dan 4 tahun selesainya, jangan pikirkan 4 tahun, tetapi 3 bulan ke depan. 2 bulan ke depan saya perbaiki dan lulus, atau berpikir lebih maju. 4 tahun kalau target belum selesai dan sudah tidak tercapai target, biar simpan di lembaran itu, kita berpikir ke depan. Artinya kita pasang target lagi, mau berapa? 6 bulankah, 3 bulankah, atau 2 bulankah? Nah, oke. Bagaimana cara mengatasi cemasnya? Nanti Mbak Rizka, silahkan uji, hentikan kecemasan yang timbul pada saat datang dan pada saat orang tua bertanya. Saya prediksikan pada saat orang tua bertanya, saya ilustrasikan dialognya, mungkin akan terjadi begini. Kapan selesai? Dan masuk kepada pikiran Mbak Asmiati, barangkali langsung, aduh, orang tua udah nanya lagi nih. Gak enak ngejawabnya nih, wah gimana dong? Nah itu adalah self-talk, hati-hati Mbak Asmi. Self-talknya negatif, positif? Negatif. Aduh, nanti kalau ketemu sama orang tua pasti ditanya lagi. Nanti kalau misalkan pandeminya belum selesai, saya nggak bisa target nih. Nah, hati-hati. Self-talk negatif itu akan membawa konsekuensi perilaku negatif. Boleh dijawab sendiri oleh Mbak Asmi. Apa yang terjadi ketika self-talk negatif itu muncul dan dikatakan pada diri? Bukankah perilaku kita tidak move on? Bukankah kita tidak mengerjakan sama sekali skripsinya? Dan bahkan untuk mengontak pembimbing pun agak segan? Hasil apa itu? Konsekuensi dari self-talk negatif kita. Nah, sehingga lakukan langkah pertama, yaitu relaksasi.
agar pikiran kita terbebas dari rasa cemas, rasa khawatir yang tidak membuat move on kita. Caranya adalah tarik nafas yang dalam sambil sebutkan nama Mbak Asminya sendiri, terus kemudian masuk ke langkah alerting self-talk, hentikan kecemasannya. Asmi, berhenti cemas, berhenti takut ditanya orang tua, berhenti marah, berhenti kesal. Jadi suruh berhenti semua kata-kata yang membuat luapan emosi, membuat tidak move on. Nah, kalau sudah merasa agak baikan, agak enak, lebih tenang, lebih rileks, dan kemudian terkendali pikirannya, langsung affirming self-talk. Pasang satu buah kata yang membuat Mbak Asmi move on. Nah, apa contohnya? Bisa barangkali, insya Allah, saya masih ada kesempatan, dan saya buktikan kepada orang tua, 2 bulan saya selesai. Pak, kalau misalkan ada lagi dalam pikiran kita, mana mungkin. Nah, itu adalah self-talk negatif. Kalau ada muncul self-talk negatif lagi, ingat ke prinsip yang tadi. Negatif harus segera ditimpah dengan yang positif. Kalau negatif, si positifnya kalah dan terdorong ke subconscious mind. Dan ketika hal itu terjadi, yang akan terjadi adalah perilaku atau hal-hal yang sesuai dengan self-talk-nya. Kalau self-talk negatif, maka perilakunya nanti mendapatkan atau yang dirasakan konsekuensinya negatif. Sehingga tidak heran kalau misalkan belum move on atau belum mengerjakan lagi skripsi, belum berani mengontak, padahal kan sekarang medianya banyak, ada bimbingan lewat Zoom, lewat email, lewat WA, dan lain sebagainya. Atau misalkan kata-kata yang segan ke pembimbing ini membuat belum bisa move on, belum bisa mengontak, itu akan sedikit demi sedikit hilang bersamaan dengan self-talk yang positif. Mudah-mudahan Mbak Asmi lebih move on lagi, karena skripsi itu adalah satu buah proses yang akan membuka kebahagiaan setelahnya beres dari skripsi. Selamat berbahagia Mbak Asmi. Ayo, go, move on. Begitu, Teh Rizka? Baik Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada dari Kak Randy Trisusanto dari Palembang. Pertanyaan dari Palembang. Banyak yang mengatakan bahwa menangis itu bisa menghilangkan stres. Apa benar dan sangat Pak? Bisa. Tolong penjelasannya, terima kasih. Menarik ya. Menangis itu apakah bisa menghilangkan stres? Saya belum menemukan jurnal research-nya, Mbak Randy, jadi saya belum bisa menjawab apakah benar atau tidak. Karena perilaku psikologis itu baru kita bisa mengatakan iya dan tidak. Bagi saya setelahnya ada kajian literasi, kajian riset yang benar, begitu, walaupun itu segi subjektif atau kualitatif yang dirasakan Mas Randy itu bisa menghilangkan stres, barangkali secara subjektif dan personal itu barangkali bisa dirasakan sebagai kelepasan emosi kepada menangis. Tetapi saya belum menemukan ya ada efektivitas menangis dalam menghilangkan stres. Saya belum menghilangkan. Tetapi ada satu teori di Sigmund Freud, Mas Randy, bahwasanya luapan emosi terdalam seseorang itu adalah menangis. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang menangis, itu sebetulnya dia sedang mengungkapkan suasana emosional paling tinggi yang dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Itu yang baru saya dapatkan. Jadi pada saat sesi konseling, biasanya klien itu tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang berat dalam pikirannya. Nah, ekspresinya apa yang terjadi? Ekspresinya adalah dengan menangis.
Pak, kenapa dek? Pak, malah diam dan tiba-tiba menangis. Nah itu kita bisa kupasnya di kajian atau teori Sigmund Freud, psikoanalisis. Kita tidak boleh menjudge langsung, kenapa kamu menangis, kok nangis cengeng sekali sih? Tidak, jangan. Karena di teorinya, di teori Sigmund Freud, di psikoanalisa, jadi menangis itu adalah ungkapan terdalam yang diekspresikan oleh seseorang karena satu buah tekanan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Begitu Mas Randy. Ini menarik, bisa jadi riset nih, efektivitas atau hubungan menangis dalam menghilangkan stres. Nanti risetnya tinggal yang stres kita kumpulkan, terus kita suruh menangis saja Mas Randy. Atau gimana ya kita mengukurnya ya, ini menarik nih. Saya pikir ini bisa kita riset. Kalau nanti efektif, terbukti, bisa jadi judul buku nih Mas Randy. Menangis, teknik menangis dalam menghilangkan stres. Wah, itu keren kayaknya. Jadi nanti kita riset, bagusnya di riset. Nah, itu referensinya yang saya ketahui Mas Randy. Ya, makanya kita dianjurkan ketika mengkonseling seseorang, terus kemudian konselingnya atau kliennya itu sedang menangis, maka kita dianjurkan tidak langsung melanjutkan konselingnya, tetapi memberikan kesempatan untuk meluapkan terlebih dahulu ungkapan-ungkapan berat yang ada pada pikiran bawah sadar dan emosionalnya, dengan cara memberikan ruang untuk berhenti sejenak, melakukan empati tingkat tinggi kepada klien yang sedang menangis tersebut. Bisa mengambilkan tisu, bisa mengambilkan air bening, dan lain sebagainya. Begitu Mas Randy. Terima kasih, pertanyaannya keren banget. Terima kasih untuk Kak Randy, karena pertanyaan bisa dijadikan riset ya Pak ya. Betul. Ini risetnya keren nih. Jadi nanti teknik menangis dalam menghilangkan stres. Itu nampaknya kita bisa cari referensinya. Nanti tinggal cari teori menangis, teori stres, atau tadi background teorinya di Sigmund Freud gitu ya, di psikoanalisnya. Kayaknya bisa nih kita riset, Mas Randy. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Di Baik, sini ada dari Kak Tiara Maharani. Apakah self-counseling ini membutuhkan keterampilan khusus dan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan self-counseling? Baik, terima kasih Kak Tiara ya, Mbak Tiara Maharani. Untuk menjadi seorang konselor yang ingin menerapkan self-counseling kepada klien membutuhkan keterampilan. Betul, keterampilannya tadi, langkah relating, understanding, and consequence-nya harus dikuasai. Karena di buku saya di selanjutnya, setelah buku teknik self-counseling mengubah stres menjadi bahagia, di buku berikutnya saya khususkan untuk para konselor yang ingin melakukan konseling bersama klien untuk mengubah stres jadi bahagianya dengan teknik ini, teknik self counseling. Butuh keterampilan, jadi di tahap relating, understanding, and consequence ini ada keterampilan relatingnya harus bagus, indikatornya juga bagi seorang supervisi konselornya sudah ada, terus kemudian di langkah understandingnya juga apa dulu yang harus dilakukan, itu untuk seorang konselor profesional harus menguasai, dan juga membuat konsekuensinya juga harus terampil begitu. Insya Allah di buku Counseling RUC itu, Counseling Relating, Understanding, Consequence, bisa ditemukan nanti dan bisa menjadi panduan bagi konselor. Mudah-mudahan, mohon doanya ya.
penerbit bisa segera menerbitkan biar kita bisa silaturahim lagi insya Allah dan bisa membuat para konselor lebih banyak jurus ketika menghadapi konseling dalam sesi konseling, karena kita itu seperti seorang pendekar yang menghadapi serangan-serangan musuh. Kita harus punya banyak jurus. Kalau dia menyerang dengan ini, kita pakai dengan jurus apa nih? Dan apa saja yang perlu dilakukan untuk menjalankan self counseling. Nah, kalau bagi diri sendiri, bagi diri kita atau siapapun yang ingin melakukan self counseling di rumahnya, ini tinggal memahami tahap yang tadi, yaitu ada situasi, langsung kita respon dengan relaksasi. Kalau situasinya negatif, agar tidak membuat pikiran kita negatif, langkahnya itu mulai dengan situation itu kita respon dengan relaxation, tarik nafas, sebut nama, kemudian lakukan alerting self-talk, suruh berhenti pikiran negatif akibat situasi negatifnya, kemudian affirming self-talk, buat satu kata yang membuat kita move on, bergerak dari situasi yang menghimpit itu. Nah, kalau untuk kita nih, para peserta seminar, bisa langsung dilakukan. Dengan langkah yang mana? Langkah relaxation, alerting self-talk, affirming self-talk, kemudian kita rasakan apa yang terjadi. Nah, kalau bagi konselor, yang harus dipahami selain langkah self-counseling tadi, dia harus memahami langkah tahapan relating, understanding, and konsekuensi. Baik. Begitu, Mbak Tiara, Teh Rizka. Ini jawabannya mudah-mudahan memadai dan menjawab pertanyaannya. Dan para penanyanya ternyata luar biasa sekali nih, Teh Rizka nih. Iya, ini keren. Silakan. Semoga waktunya cukup untuk menjawab semua pertanyaannya, Pak ya. Insya Allah saya senang dengan tanya jawab seperti ini, banyak hal yang tergali nih, Teh Rizka. Silakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Lailatul Fitri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lailatul Fitri dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya berterima kasih kepada Bapak Firman yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Saya ingin untuk bertanya, ketika banyak tekanan, baik tugas yang menumpuk dan kegiatan lainnya yang harus diselesaikan, saya sering mengalami stres, jantung berdetak lebih kencang, dan saya menjadi panik sendiri. Bagaimana kita itu agar kita bisa bertindak positif? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Lailatul Fitri. Wah, ini dari Bandung ya, Jawa Barat. Masih lockdown nih Bandung nih Teh Laila. Baik, Teh Laila, yang terjadi di Teh Laila ini sering disebut oleh orang psikologi yang disebut dengan panic attack, jadi serangan panik. Dan ini adalah salah satu indikator distress ya. Distress itu adalah ketika kita berada dalam posisi stres yang akan mengarah kepada perilaku yang merugikan. Tetapi jangan jangan mundur, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Diri kita sendirilah yang bisa menghentikannya, Teh Laila. Bagaimana caranya? Teh Laila ini jantung berdetak, kemudian panik sendiri karena hiruk-pikuk tugas dan lain sebagainya yang menumpuk begitu ya, karena dikejar target begitu. Ini sudah sangat lazim sebetulnya terjadi panic attack. Dan panic attack ini bisa kita hentikan, bisa kita kendalikan pada saat pikiran kita rileks. Salah satu cara untuk merelaksasikan pikiran adalah dengan memasok oksigen banyak ke kepala, ke otak kita. Maka pada saat terjadi panic attack,
Teh Laila ketika panic attack-nya terjadi pada saat berdiri, maka segera duduk dan atur napas. Atur napas. Kalau misalkan terjadi panic attack-nya saat duduk, maka segera pindah tempat duduk. Kemudian tarik napas, cari tempat yang nyaman. Gitu, agar lebih rileks. Dan prinsip relaksasi di self-counseling ini adalah memberikan asupan oksigen yang banyak ke sini, ke otak. Karena asupan oksigen yang banyak itu akan membuat lebih rileks berpikir dan lebih tenang berpikir. Nah, masuk kemudian langkah ke konseling, self counseling yang tadi, yaitu melakukan relaksasi, sebut nama dan atur nafas. Oke, kalau itu sudah bisa dilakukan, maka berikutnya Teh Laila masuk kepada alerting self-talk tadi. 3 langkah tadi harus dilakukan. Bagaimana agar menjadi seorang yang kuat dalam menghadapi ini. Nah, setelahnya affirming dilakukan, maka Teh Laila langsung konkretkan dalam perilaku untuk mengagendakan tugas yang menumpuk tadi. Jadi lakukan prioritas, mulai bergerak mengambil prioritas mana yang perlu didahului oleh saya atau oleh Teh Laila dikerjakan. Karena nanti alerting dan affirming ini akan menguat pada saat kita melakukan apa yang kita katakan ketika move on. Contoh kecil, saya simulasikan begini dialognya. Laila, tenang, sangat tenang, saya harus rileks. Berhenti panik. Kalau jantung berdetak, langsung katakan, wahai jantung, tenang, berdetak normallah, tenang, rileks. Berhenti panik. Saya bisa mengatasinya. Masuk ke affirming, saya bisa mengatasinya. Saya siap, saya kuat. Dan saya harus membuat satu persatu tugasnya selesai. Oke, saya buat sekarang prioritasnya, saya lebih tenang. Nah, setelahnya ada affirming seperti itu, move on dan buktikan affirming itu, Teh Laila. Dengan cara mulai schedule atau membuat mana tugas yang harus dikerjakan dulu, yang paling mudah, yang membuat kita bahagia dulu. Nah, ini yang akan nanti menguatkan affirming dan alerting itu. Sehingga kalau misalkan belum bisa masuk ke alerting dan affirming, lakukan berulang di relaksasi. Begitu Teh Laila. Karena ketika relaksasi belum berhasil, kita belum bisa masuk ke alerting dan affirming. Nah, kalau nanti bersama konselor, sebetulnya yang dipandu adalah di tahap understanding itu adalah memandu seorang klien melakukan sudah masuk ke relaksasinya dengan benar atau belum, sudah bisa lanjut ke affirming atau belum, sudah bisa masuk ke alerting dan bisa menghentikan atau belum. Nah, begitu. Nah, tetapi untuk simulasi saat ini, setelahnya memahami prosedur self counseling, Teh Laila silahkan dengan sendiri bisa melakukan tahap demi tahap dengan sangat baik, dan nanti rasakan sudah bisa tenang atau belum. Kalau sudah mulai tenang, masuk ke alerting. Kalau alerting ini berhasil lebih menenangkan, masuk ke affirming. Kalau affirming sudah sangat menguatkan Teh Laila, segera move on, bergerak dekati tugas-tugas yang numpuk itu, kemudian seleksi mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, begitu Teh Laila. Selamat berbahagia Teh Laila. Karena tugas menumpuk itu hakikatnya bukan tugas, tetapi tantangan yang akan menguji sejauh mana kekuatan kita. Begitulah Teh Laila. Dan ketika kita berhasil satu persatu menyelesaikan tugasnya, maka itu bukti bahwa kita sudah move on dan bergerak. Dan kalau sudah itu terjadi, tinggal menikmati kebahagiaannya, tinggal menikmati kelegaannya. Lega, saya sudah selesai. Begitu Teh Laila. Begitu Teh Friska. Nah, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah
dari dari wah banyak sekali nih Pak sampai bingung. Ini ada dari Kak Mailani Kak Melani. Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mailani dari Universitas Mula Warman Samarinda. Saya mohon izin. Subhanallah. Samarinda, silakan. Wah, jauh sekali. Apakah self counseling ini bisa digunakan untuk mengatasi trauma seseorang? Terima kasih. Baik. Terima kasih Teh Mailani Arsadi ya. Baik. Apakah trauma ini bisa dilakukan oleh self counseling? Untuk konteks trauma ini pendekatan awal atau teknik awal bisa, tetapi untuk menghilangkan 100% traumatik ini harus dilakukan dengan bantuan teknik hipnoterapi. Di konseling hipnoterapi bisa kita lakukan dengan teknik hypnocounseling. Jadi ada satu buah teknik yang menggabungkan antara teknik hipnoterapi dengan konseling. Saya mempelajari itu dari bukunya saya akan sebutkan referensinya ada di sini, yaitu ini Gunison ya, Mr. Gunison. Kebetulan dekat dengan buku. Jadi di hypnocounseling ini ada teknik menggabungkan antara hipnoterapi dan konseling. Ini menarik untuk menghilangkan trauma, karena trauma ini adalah kondisi sangat klinis sekali, sehingga kita harus melihat sejauh mana traumatik itu terjadi, Mila. Apakah itu di usia keberapanya? Kita bisa melakukan analisanya melalui hipnoterapi konseling. Untuk self counseling ini hanya bisa di awal saja, yaitu di awal untuk mengkondisikan agar tidak terlalu panik, tidak terlalu trauma, tetapi tidak bisa menghilangkan 100%. Ibaratnya ketika kita ingin mengupas kelapa, maka kita kalau menggunakan pisau kecil itu hanya bisa mengupas kulit luarnya saja. Nah, untuk membedah sampai ke apa tuh, kalau di kelapa itu ada yang keras-kerasnya tuh, itu tidak bisa kita pakai dengan pisau kecil, harus menggunakan pisau yang pas. Nah, traumatik itu sendiri nanti teranalisanya kita sebagai konselor yaitu dengan cara teknik hypnocounseling. Saya punya referensi bukunya itu dari Hugh Gunison ya, sebagai keajegan akademiknya. Dan hypnocounseling ini ada sesi trainingnya yang sering saya bagi ketika di kelas training. Terima kasih Mbak Mailani. Selamat berbahagia dalam menerapkan self counseling untuk diri Mbak Melianina dulu. Ketika ingin membantu traumatik, mari kita belajar bersama-sama mendalami hypnocounseling. Begitu Teh Friska. Ya, baik Pak. Di sini masih ada beberapa lagi pertanyaan. Baik. Apakah ingin dilanjut Pak? Silahkan. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Desi Dwi Korani. Saya Desi, pendidik KB sekaligus mahasiswa tingkat akhir psikologi di salah satu universitas Jogja. Akhir-akhir ini siswa sering mengeluhkan bahwa anak-anak sudah mulai jenuh dan stres. Saya sendiri pun sebagai pendidik sudah mulai tertekan dengan keadaan ini. Pertanyaan saya, bagaimana menangani siswa stres, wali siswa, dan saya sendiri akibat pandemi ini? Begitu Pak pertanyaannya. Baik. Mbak Desi ya? Ya, Mbak Desi Pak. Baik, Mbak Desi. Fenomena ini ketika ada Indonesian Counseling Conference sempat menjadi isu yang menarik, Mbak Desi.
Di slide saya nanti di Kang Hardi itu salah satunya saya rekomendasikan, saya presentasikan dengan menguasai self counseling ini. Jadi efek dari stresnya orang tua, stresnya anak, stresnya pendidik atau dalam hal ini guru, ini bisa membuat vibrasi kepanikan menjadi menyeluruh, artinya dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau misalkan terjadi di rumah, terus berawal dari stresnya anak-anak karena tugas belajar yang diberikan oleh guru di rumah, begitu ya. Kemudian ada situasi panik yang terjadi di rumah, ini pasti akan merembet ke orang tua. Orang tua itu akan juga merembet kembali kepada anak, sehingga akan terjadi situasi negatif. Dan di sisi pendidik, guru juga ketika ada itu terjadi, biasanya dirasakan juga transfer energi panik dan stresnya. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah, pemutusannya adalah kuasai teknik ini atau ajarkan teknik ini, atau misalkan Mbak Desi bisa menjangkau ke siswa, latihlah untuk tahap demi tahap dari self counseling ini. Pahamkan agar terjadi situasi panik, tugas yang belum selesai ini tidak terjadi panik yang berlebihan sebagai pertolongan pertamanya. Nah, karena tidak bisa dipungkiri, kepanikan ini akan merembet, begitu ya. Dan energi paniknya itu, kalau kita ikut panik, maka ini akan membuat situasinya juga menjadi panik sekali, begitu Mbak Desi. Sehingga saya bisa bayangkan dan saya merasakan pada saat awal-awal ada informasi harus WFH dan lain sebagainya, putra-putri saya juga mengalami demikian, dan ini langsung, oh ini harus diputus nih stresnya, harus diputus kepanikannya. Dengan cara apa? Salah satunya saya membelajarkan, memahamkan satu buah teknik ini ke keluarga, dan alhamdulillah terkendali ketika ada tugas. Jadi sudah terbiasa lakukan relaksasi, tenang. Ayo anak-anak, kita relaksasi dulu. Katakan tenang, bahagia, berhenti panik dan stresnya. Kita harus bersama keluar dari hal yang membuat kita panik ini. Kita pasti bisa. Nah, jadi menarik nih, jadi riset di keluarga juga Mbak Desi, dan saya yakin semua orang bisa melakukan ini karena sangat mudah. Tentu ini akan menjadi bagian dari keterampilan seseorang dalam membuat kata, menghentikan kata, dan mengemas sebuah situasi agar selalu berpikir positif itu. Pertanyaan besarnya, pakai teknik apa? Jawabannya, yang saya rekomendasikan teknik self counseling ini, karena menggunakan potensi kata-kata diri yang ada pada pikiran kita, dan kita gabungkan dengan teori relaksasi yang memasok oksigen ke dalam otak kita, sehingga relaksasi itu dirasakan oleh tubuh kita. Hasilnya adalah berpikir jernih, berpikir positif akan didapatkan. Kuatkan dengan alting dan affirming self-talk-nya. Begitu. Dan Mbak Desi harus berbahagia kalau misalkan ada siswa yang stres sebetulnya, karena bisa melatih diri kita untuk lebih ahli melakukan self counseling. Jadi sebetulnya di balik situasi atau kasus-kasus tersebut, kondisi kita sebagai konselor ini harus bahagia dulu, Mbak Desi, agar vibrasi bahagianya ini nanti menutup yang negatif. Ada stres kasus, kitanya bahagia, maka bahagianya semakin tebal akan mendorong kepada vibrasi efek dari kepanikan, stresnya klien kita. Kalau kitanya ikutan stres, maka akan saling menguatkan. Stres konseling, situasi konseling, keluarga, itu akan tidak ketemu solusinya. Mudah-mudahan dengan teknik ini bisa menjadi pertolongan pertamanya.
Begitu Mbak Desi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita terus bisa berkomunikasi untuk mengkaji beberapa hal yang bisa kita risetkan bersama atau data-data yang bisa dikaji bersama Mbak Desi. Baik, sudah Pak. Begitu Teh Priska. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan Ulfa Melinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulfa Melinda dari UIN Raden Intan Lampung. Izin bertanya, bagaimana cara melakukan teknik self counseling kepada klien yang mengalami mood swinging ketika melakukan proses konseling dengan konselor? Dan bagaimana cara atau teknik yang lebih efektif mengatasi mood swinging dalam perspektif Islamnya? Terima kasih. Baik. Satu yang perlu kita pahami pada situasi konseling adalah kita tidak boleh terbawa pada situasi emosional kasus konseling. Itu yang harus kita pegang. Nah, maka lakukan self counseling pada diri kita pada saat itu sudah terasa pada kita terbawa oleh situasi mood swing itu. Mood swing ya. Baik. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti Mbak Priska, saya sapa beliau. Ulfa. Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa nanti kalau mau cari referensi yang sudah ada itu di Nelson and John ya, keterampilan counseling atau life skill counseling helping people. Jadi di sana itu dalami bab terkait dengan tahap relating, understanding, and consequence. Jadi nanti tahap demi tahap mengajarkan atau tahap demi tahap melakukan teknik konseling diri ini ada di tahap relating, understanding, and consequence tadi. Nah, memang secara sekilas di kesempatan kali ini adalah Mbak Ulfa, yang perlu dipahamkan dan pegang secara utuhnya adalah ketika kita terbawa mood kepada klien ini yang perlu kita jaga. Karena nanti akan menjadi bagian dari suasana mood swing tadi ketika kitanya juga terikuti oleh konseling begitu. Nah, kalau itu terjadi, maka self counseling ini lakukan oleh diri kita sendiri sebagai konselor agar menguatkan diri kita, menenangkan diri kita pada saat melakukan konseling, agar kita sudah terbentengi dengan moodnya konseling yang terus-menerus bisa membuat kita terbawa pada suasana. Lakukan itu, kalau kitanya sudah tenang dan terbentengi, tidak terpengaruh, maka kalau ingin mengajarkan atau melakukan teknik self counseling ini, beritahukan bahwasannya mood ini terjadi akibat dari pikiran yang tidak terkendali. Nah, pada saat itulah nanti tahapan-tahapan yang tadi dipahami oleh kita semuanya, yaitu tahap relaxation, alerting self-talk, and affirming self-talk, serta konsekuensi membuat target capaian yang akan dicapai, itu lakukan secara bertahap. Kemudian dengarkan apa pengaruh dari setiap tahapannya. Kalau sudah grade-nya semakin bagus atau semakin menghilang rasa mood-nya yang negatif, maka sebetulnya Teh Ulfa sudah berhasil melakukan teknik self counseling itu kepada seorang konseling yang merasakan mood swing itu. Begitu Teh Friska. Baik Pak, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Masih ada 3 pertanyaan lagi ya Pak ya. Baik, silakan. Dari Kak Ria Agustina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ketika saya merasa stres, saya justru tidak ingin melakukan kegiatan apa-apa.
Sebab hasilnya terkadang menjadi kacau dan tidak berjalan dengan baik. Termasuk orang-orang di sekeliling saya pun ikut kena imbasnya. Saya jadi tidak bisa mengontrol emosi saya. Nah, langkah apa yang dapat saya lakukan dengan permasalahan yang saya hadapi tersebut, Pak? Terima kasih. Baik. Mbak siapa maaf? Dari Mbak Ria, Pak. Mbak Rian. Ya, Mbak Ria ya. iya. Baik, Mbak Ria. Mbak Ria, yang harus dilakukannya adalah latihlah self-talk Mbak Ria. Jangan sampai banyak sekali self-talk negatif yang keluar. Tadi di pertanyaan saja saya sudah mendengar banyak self-talk tuh. Saya merasa begini, saya merasa begitu, dan saya begini, dan saya begitu. Itu adalah bagian dari self-talk Mbak Ria. Salah satu penelitian dari jurnal internasional, saya menemukan satu buah riset efek dari self-talk itu akan berpengaruh kepada perilaku keseharian. Riset yang saya temukan yang dilakukan oleh Bob and Hall itu melakukan satu buah riset begini, Mbak Ria. Beliau profesor di salah satu universitas American itu membagi dua kelompok A dan B. Kelompok A diminta selama 3 bulan dia mengatakan satu buah self-talk yang negatif. Nah, di kelompok B, beliau memerintahkan untuk membuat sebuah self-talk positif selama 3 bulan juga. Nah, maaf, 1 bulan, selama 1 bulan. 1 bulan masing-masing, kemudian dilihat, dianalisa, ternyata pengaruhnya sangat signifikan. Yang self-talk negatif di keseharian ini berpengaruh kepada perilaku kesehariannya. Jadi kurang rapih, kurang amburadul, semuanya tidak rapih dan mengarah kepada negatif. Dan yang B, yang diberikan satu buah perintah melakukan self-talk positif, itu dari kesehariannya terlihat menunjukkan sebuah perilaku yang progresif, artinya tertata, rapih, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari penelitian tersebut ada hubungan yang signifikan ketika kita mengulang-ulang satu buah kata-kata yang negatif tadi. Maka yang harus dilakukannya adalah kalau kata-kata tadi menjadi satu buah self-talk di pikiran yang negatif itu muncul, maka segera tutup dengan self-talk yang positif. Bagaimana caranya? Begini, satu contoh. Biar kontekstual, ada nggak satu kata atau self-talk Mbak Ria yang bisa diambil contoh ya? Bisa berkomunikasi nggak dengan Mbak Ria? Oh, bisa, Pak. Untuk pada Kak Ria, bisa dihidupkan mikrofonnya, Kak? Iya, biar kita langsung simulasi ya. Ya, sudah, Pak. Baik. Mbak Ria bisa sebutkan satu kata yang sering terbersit dalam pikiran Mbak Ria yang selalu mendorong atau selalu terungkap emosi negatif di kata-kata yang sering terlintas dalam pikiran. Saya sering merasa gagal. Oke, satu ya. Simulasikan. Ini sekaligus saya simulasikan bagaimana dialog seorang konselor ketika menerapkan self counseling. Baik, Mbak Ria. Mbak Ria tadi mengatakan saya sering merasa gagal. Oke, sekarang yuk ucapkan lagi. Saya sering merasa gagal. Saya sering merasa gagal. Saya sering merasa gagal. Saya sering merasa gagal. Oke, stop dulu di sana. Apa yang dirasakan oleh Mbak Ria? Semangat atau tidak semangat? Tidak semangat, Pak. Oke, bahkan tidak mau bergerak ya? Iya. Oke, nah kita ganti dengan kata tersebut dengan cara begini. Saya sering merasa gagal, tapi saya yakin masih ada kesempatan. Ayo ucapkan.
Saya sering merasa gagal, tapi saya yakin masih ada kesempatan. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Saya bisa memperbaikinya. Saya bisa memperbaiki. Oke, apa yang dirasakan oleh Mbak Ria sekarang? Ada beda dengan yang awal dengan yang kedua? Iya Pak, ada bedanya Pak. Oke, nah sehingga keterampilan kata ini yang nanti harus dilakukan oleh Mbak Ria. Ketika ada muncul saya kayaknya bukan orangnya. Saya gagal hari ini. Kalau itu muncul, langsung buat satu buah penyangkalan dengan kata positif. Tapi saya harus buktikan, saya bisa. Saya harus mencobanya, karena masih ada harapan. Harus saya manfaatkan harapan itu. Nah, ini yang saya sebut dengan tahap understanding and consequent ketika berada dalam situasi konflik. Nah, Mbak Ria, selamat berbahagia. Iya Pak. Dan biasakan seperti itu, kalau ada kata negatif, langsung langsung buat penyangkalan positif. Saya sering gagal, tapi gagal itu sudah masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Ada lagu itu ya, saya nggak bisa lagunya Mbak Dia. Tetapi begitu, sangkal dengan tapi saya lanjutkan dengan yang positif. Insya Allah dengan hal itu dibiasakan, maka prinsip merilis negatif dengan positif itu akan terjadi dalam pikiran Mbak Ria. Oke, selamat berbahagia Mbak Ria. Iya Pak. Selamat membiasakan dan ingat tadi langkah-langkahnya yang sudah dipahami bersama. Iya Pak. Oke, makasih Mbak Ria. Silahkan, Rizka. Baik Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan berikutnya dari Kak Oktavia Pusparami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Silakan. Agak terputus, Teh Friska. Baik, silakan. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Oktavia Pusparani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Pusparani dari Ibu. Ini bertanya Pak, kan saya ini anak pemikir Pak. Hal yang mulai saya pikirkan, sehingga saya merasa stres. Sampai itu dia menjadi pikiran saya Pak. Pak, bagaimana cara mengontrol diri kita supaya kita tidak terlalu memikirkan hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Sekian Pak. Baik. Sesuatu yang tidak usah dipikirkan ya. Ya sebetulnya nggak usah dipikirkan Pak. Yang perlu-perlu aja. Kita skip aja yang tidak bisa dipikirkan. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya, mungkin begitu ya? Iya Pak. Oke. Nah, salah satu ciri gejala kecemasan dalam diri seseorang itu adalah dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dicemaskan. Jadi ketika kita tanya, sebetulnya kamu cemas apa? Nggak tahu Pak, saya biasa aja. Tetapi dari perilaku,
terlihat yang cemas, terlihat ada yang dipikirkan. Nah, yang dirasakan oleh Pak siapa tadi? Oke, yang tadi yang ditanyakan itu salah satu indikator sedang mengalami kecemasan itu ya. Tetapi jangan khawatir ketika kita sudah berhasil melewatkan kecemasan tersebut dan menyuruh berhenti kecemasan tersebut, maka sedikit demi sedikit apa yang kita pikirkan itu hanya yang perlu-perlu saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah lakukan alerting self-talk dan affirming self-talk. Kalau sudah rileks itu ya pikirannya. Kalau misalkan nggak tahu nih apa yang saya pikirkan ya, berarti belum rileks pikirannya. Maka bantu dengan asupan oksigen relaksasi. Tarik napas, kemudian rasakan napasnya sudah nyaman dan sudah lega. Perintahkan pada diri kita, alerting kepada diri kita, berhenti cemas, berhenti cemas. Saya harus bergerak, misalkan. Saya bisa mengatasi ini. Sebutkan sesuatu yang sedang dihadapinya. Apakah itu sedang menghadapi hal-hal yang perlu diselesaikan, maka sebutkan hal yang perlu diselesaikannya. Buat satu buah kata-kata yang membuat kita lebih bersemangat. Nah, itu tahapannya, Pak. Jadi salah satu hal yang perlu kita sadari bahwasanya kita bisa menghentikan pikiran-pikiran yang perlu kita tidak usah pikirkan. Karena ketika muncul itu indikator ada pada kondisi anxiety, kecemasan. Ketika itu sudah terjadi, jangan takut, langsung saja lakukan relaksasi dan alerting self-talk, affirming self-talk. Maka nanti akan bisa kita kuasai pikiran kita. Begitu, Pak. Tentu nanti akan terus berulang, berproses, dan nanti akan membuahkan hasil ketika kita sudah terlatih membuat kata untuk memberhentikan dan kata untuk mengafirming kita, affirming pikiran kita. Begitu, silahkan. Nah, ya Pak, pertanyaannya juga sudah mulai habis. Bentar ya. Silahkan. Untuk pertanyaannya sudah mulai habis juga Pak, waktunya juga sudah mendekati zuhur. Baik. Kita cukupkan dulu Pak, atau bagaimana? Baik, saya ikut jadwal panitia sebagai closing statement-nya. Sahabatku semuanya, ada satu buah ungkapan dalam satu buah tulisan bahwasanya sukses itu adalah sesuatu keberhasilan yang sukses itu kan suatu keberhasilan yang telah kita dapatkan. Dan banyak orang yang sudah sukses itu merasakan bahagia. Tetapi ada banyak orang yang telah mendapatkan keberhasilan tidak merasakan bahagia. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika orang sukses dan bahagia, dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan dan sudah berhasil mensyukuri apa yang telah dia dapatkan. Beda dengan orang yang hanya merasakan sukses saja. Kalau orang yang merasakan sukses dan bahagia, setelahnya dia dapatkan keberhasilan, apa yang dia inginkan, dia lengkapi dengan rasa syukur yang kokoh, yang kuat dalam sanubarinya, sehingga sukses dan bahagia dia rasakan. Nah, maka dengan self-counseling ini, saya berharap teknik ini bisa mengubah stres, kecemasan, situasi negatifnya, segera berubah menjadi bahagia dengan mentafakuri bahwasanya kesuksesan itu adalah
keberhasilan yang sudah kita dapatkan dan mensyukuri yang telah kita dapatkan itu. Nah, maka sahabatku semuanya, selamat berbahagia dengan kesuksesan pada hari ini dan segera syukuri agar bukan hanya sukses yang dirasakan, tetapi kebahagiaan juga dirasakan. Terima kasih, saya Firman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ada kata yang tidak berkenannya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di event berikutnya dan menikmati keilmuan yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui buku saya dan juga webinar atau Google Meet ini dalam acara seminar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.